Hai folks, kami dari kelompok 4 ODP BNI Batch 251 akan membahas sedikit tentang Digital Decision Making. Sebelumnya, perkenalkan, ini adalah tim kami. Ada Alifa, Alvira, Tio, Sheila, dan Laila. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang Digital Decision Making, kita perlu tahu dulu nih, apa sih perbedaan problem solving dan decision making? Yang pertama, problem solving merupakan proses menyelidiki informasi yang telah diberikan dan menemukan semua solusi yang mungkin melalui penemuan tersebut. Sedangkan decision making merupakan proses kognitif yang menghasilkan pilihan keyakinan atau tindakan di antara beberapa pilihan alternatif yang mungkin, bisa rasional atau irasional. Usut punya usut nih, dikatakan bahwa problem solving adalah langkah menuju pengambilan keputusan, sehingga informasi yang dikumpulkan dalam proses problem solving dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Saat ini kita sedang berada dalam era VUCA. Sebenarnya apa sih VUCA itu? Yuk kita pelajari bersama. Huruf V dalam VUCA merupakan singkatan dari volatility, yang berarti perubahan sangat cepat pada lingkungan bisnis yang seringkali tidak terduga dan berskala besar. Sama halnya seperti saat tidak ada yang dapat memprediksi bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun paling buruk bagi hampir semua sektor usaha di dunia. Sedangkan huruf U pada VUCA merupakan singkatan dari uncertainty, yaitu kesulitan untuk memprediksi dengan akurat terhadap sesuatu yang akan terjadi. Dengan masa depan yang penuh ketidakpastian, sejarah dan pengalaman masa lalu tidak lagi relevan dalam memprediksi probabilitas dan sesuatu yang akan terjadi. Selanjutnya adalah huruf C pada VUCA yang merupakan singkatan dari complexity, yaitu tantangan menjadi lebih rumit di mana masalah dan akibat lebih berlapis, saling terikat, dan saling mempengaruhi, sehingga situasi eksternal yang dihadapi para pemimpin bisnis menjadi semakin rumit. Huruf yang terakhir adalah huruf A, yang merupakan singkatan dari ambiguity, yaitu situasi di mana lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami, karena setiap situasi dapat menimbulkan banyak penafsiran dan persepsi. Setelah memahami apa itu problem solving, decision making, dan VUCA, kita bisa lanjut nih menuju ke pembahasan selanjutnya. Let's go! Yang selanjutnya adalah Agile Decision Making. Agility is more important than raw power, yang berartikan agility jauh lebih penting daripada kekuatan. Agile merupakan pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Faktor-faktor yang terdapat dalam agile decision making antara lain unknown, time pressure, dan uncertainty. Unknown merupakan ketidaktahuan akan data. Semakin banyak data yang diketahui, maka agile akan semakin mengarah kepada rasional. Dan semakin sedikit data yang diketahui, maka agile akan mengarah ke intuitif. Yang berikutnya yaitu time pressure atau tekanan waktu. Semakin rendah time pressure, maka agile akan semakin mengarah kepada rasional, sedangkan semakin tinggi time pressure, maka agile akan mengarah ke intuitif. Dan yang terakhir adalah uncertainty atau ketidakpastian. Semakin rendah tingkat uncertainty, maka agile akan semakin mengarah ke rasional. Sebaliknya, jika uncertainty semakin tinggi, maka agile akan mengarah ke intuitif. Dalam upaya proses pengambilan keputusan yang tepat, kita bisa menggunakan konsep OODA Loop. OODA Loop merupakan konsep analisis berulang untuk menentukan keputusan terhadap suatu masalah. Konsep ini dicetuskan oleh Kolonel John Boyd, pilot pesawat tempur Amerika Serikat. OODA itu sendiri merupakan kependekan dari Observe, Orient, Decide, dan Act. Yang pertama adalah Observe. Observe dilakukan dengan mengidentifikasi situasi saat ini, mengumpulkan data dan fakta, terbuka dengan segala kemungkinan, dan harus mampu membedakan situasi sebelum dan sesudah terjadinya masalah. Langkah berikutnya adalah Orient. Orient berdasarkan informasi yang sudah didapat pada saat proses observasi dan menjadikannya acuan dalam proses pengambilan keputusan. Langkah berikutnya adalah Decide, yaitu dengan menarik hipotesis dan mengambil kesimpulan pemecahan masalah yang akan dilakukan.
Dan langkah yang terakhir adalah act, yaitu dengan melakukan tindakan sesuai dengan keputusan yang sudah diambil pada tahap decide. Ada dua jenis decision making, yaitu rational decision making dan yang kedua yaitu intuitive decision making. Nah, mari kita lihat perbedaan rational decision making dengan intuitive decision making. Pada rational decision making, kita harus melakukan identifikasi keputusan, mencari informasi untuk memahami situasi, identifikasi alternatif solusi yang tersedia, memberikan bobot pada kriteria yang ditentukan, memilih alternatif solusi yang ada, mengambil tindakan, dan melakukan review terhadap solusi yang dipilih. Sedangkan pada intuitive decision making yaitu kita harus menganalisis situasi, mencari tanda-tanda pattern, penyesuaian terhadap pattern, dan melaksanakan apa yang sudah dilatih. Nah, di sini kita lihat rational decision making versus intuitive decision making. Apabila ketidaktahuan, tekanan waktu, ketidakpastian relatif lebih rendah, maka itu disebut dengan rational decision making. Begitupun sebaliknya, apabila ketidaktahuan, tekanan waktu, dan ketidakpastian lebih tinggi, maka itu yang kita sebut dengan intuitive decision making. Selanjutnya, dalam digital decision making, kami juga mempelajari mengenai Cynefin Situation Framework yang ditemukan oleh David J. Snowden pada tahun 1999. Framework atau kerangka ini digunakan oleh para leaders untuk memahami bahwa setiap situasi yang dihadapi itu berbeda dan tentunya membutuhkan pendekatan yang berbeda pula dalam pengambilan keputusan pada masing-masing situasi yang dihadapi. Outline dari kerangka ini terdiri dari 5 situational domains yang didefinisikan berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Yang pertama adalah diagram obvious. Pada diagram ini, semua informasi diketahui sehingga tidak dibutuhkan special expertise. Pendekatan yang dilakukan adalah apply by accepted best practices. Kemudian yang kedua adalah diagram complicated, di mana di sini ada beberapa informasi yang tidak diketahui sehingga hubungan sebab dan akibatnya hanya diketahui oleh expert atau yang ahli. Kemudian pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan expertise dan analisis serta menggunakan good practices. Yang ketiga adalah diagram kompleks. Di sini adalah sebab dan akibatnya diketahui hanya oleh retrospect, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah run multiple experiments serta melakukan emergent practices. Yang terakhir adalah chaotic. Di sini sifatnya adalah extremely volatile and urgent, sehingga pendekatan atau approach yang dibutuhkan adalah take swift and decisive action serta harus diaplikasikan novel practice. Berikut ini merupakan penerapan decision making. Salah satu contohnya adalah dalam pembelian software Human Capital atau Human Resource Development (HRD). Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali software yang menyediakan jasa layanan Human Capital atau Human Resource Development. Oleh karena itu, langkah yang harus kita ambil adalah membuat prioritas software yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam kasus ini, terdapat 5 prioritas software yang terdiri dari GTHR, Manatal, Talenta Bemekari, Grid-D, dan Sunfish. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan memprioritaskan kriteria yang harus dimiliki software. Dari hasil prioritas, terdapat 5 kriteria yang harus dipenuhi dalam pengambilan keputusan. Adapun 5 kriteria tersebut adalah mengelola database karyawan, payroll management, claim and reimbursement, membuat slip gaji yang transparan dan mudah diakses, dan attendance management, termasuk di dalamnya yaitu mengelola cuti, absensi, jadwal kerja, lembur, shift, dan lain sebagainya. Kemudian langkah berikutnya yaitu membuat rational decision making dengan menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Tool yang dapat digunakan salah satunya yaitu 123 AHP. Dari hasil analisis pengelolaan data menunjukkan bahwa Talenta Bemekari memiliki peringkat tertinggi berdasarkan kriteria yang dipenuhi. Oleh karena itu, keputusan pembelian software Human Capital atau Human Resource Development (HRD) jatuh pada Talenta Bemekari. Namun tidak berhenti di sini saja. Setelah memilih keputusan, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi potensial problem dan membuat mitigasi. Berikut ini potensial problem dari Talenta Bemekari. Yang pertama yaitu server down, kemudian adanya gangguan jaringan, kemudian risiko salah perhitungan payroll, kemudian keamanan data atau cybercrime, kemudian
risiko manipulasi data dan adanya kerusakan sistem pusat. Sementara itu, untuk upaya mitigasinya sendiri terdiri dari perkuat server, backup data rutin, sistem cloud terpusat, two-way authentication, finalisasi calculation, konsultasi dengan IT, dan juga membuat kolaborasi dengan perusahaan IT. Sekian penjelasan kami mengenai digital decision making. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih.